Ampuni dia. Kumohon padamu. Tolong dia. Bu, jika aku mengampuni anakmu, siapa yang akan peduli dengan anakku? Benarkah? Kau dan suamiku. Kalian sudah sejak lama. Kalau tidak, tolong berikan saya satu alasan kecil. Lebih baik cepat sembuhkan nyonya, atau ayah akan mati. Ini untukmu. Semuanya yang saya miliki, saya berikan untukmu. Saya mohon padamu. Biarkan saya dan anak saya pergi. Hahaha. Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan, baik? Membebaskanmu. Lalu membiarkanmu membawa anak kita untuk memperebutkan harta warisan ayahku? Aku tidak mengerti. Baik ya. Biarkan dia menganggapmu sebagai ibunya. Biarkan dia menghilang. Aku mencintaimu. Aku mohon padamu. Kamu mohon padanya. Tidak. Dia tidak akan. Dia hanya akan menjadi satu titik di mata anakku. Tenang saja. Anakku akan membuat anakmu bahagia. Hahaha. Sebagai seorang pembantu, kau benar-benar tersandung, jadi. Mengapa datang ke rumah orang kaya kami? Tentu saja karena Anda, Nyonya. Menghancurkan keluarga. Namamu Yetan, ya? Tahukah Anda benar-benar mirip dengan seseorang yang saya kenal. Benarkah? Saya tidak tahu bagian mana dari diri saya yang mirip dengan orang yang Anda kenal. Selain tanda air mata ini. Mata dan hidung. Semua mirip. Terutama saat kamu bergoyang di depan saya. Sungguh seperti mimpi untukmu. Jadi saya sangat menyukainya. Apakah kamu ingat? Meskipun hanya sekejap, saya akan menarikmu ke neraka. Setiap pasangan saat ini akan takut pada mantan. Karena sekali mencintai, akan ada jejaknya. Kau percaya? Bekas-bekas itu bisa memunculkan bunga. Ini kue buatanmu. Ya, Tuan. Nyonya mengatakan Tuan suka makanan manis di pagi hari. Ada apa, Tuan? Tidak enak? Kau ini jauh lebih hebat daripada para pembantu itu. Bisa sampai menyelidiki rasa kue yang paling saya suka. Tapi Nona tidak pernah bilang padamu. Sebagai pembantu, rambut harus sangat rapi, kan? Mengapa harus marah seperti itu? Nona seharusnya sudah sangat mengerti. Bagi laki-laki, siapa yang mencurangi tidak penting. Yang penting adalah perselingkuhan itu sendiri. Adikku, hahaha, Ada apa? Suamiku. Tolong bersihkan ini. Suami, bagaimana bisa ada serangga di dalam villa ini? Jangan-jangan wanita itu tidak apa-apa. Dia bahkan bisa berubah jadi serangga dan terbang kembali. Wanita itu akhirnya. Aku tetap berubah menjadi wanita yang ada di matamu. 20 tahun sudah,
Bagian tubuhmu yang paling sensitif dan paling bisa membangkitkan gairahmu tetaplah daun telinga. Keluar, ya. Fuyu, penguasa fusi medical. Mata dan tangan menguasai segalanya. Kejam dan tanpa ampun. Sosok yang tak terjangkau di mata orang lain. Namun dia juga pernah berlutut dan mengenakan cincin pernikahan untukku, mantan suamiku. Kau ini perempuan sialan. Kau menggoda suamiku di depanku. Sayang. Maaf, Nona. Kerah baju tuan. Ini milik siapa? Sayang, aku tidak tahu. Tidak mengenal, belum pernah lihat. Tidak ada. Aku perlu kamu memberikan penjelasan yang masuk akal. Tuan, kancing manset ini adalah yang kemarin istri Anda pilih saat memilih jas dan secara tidak sengaja menggantung satu di tubuh Anda. Kakek, kamu bilang, bagaimana kamu bisa meragukanku? Hotel check-in. Bai Yang, kamu check-in tanpa sepengetahuanku. Bukan. Sayang, ini bukan milikku. Pasti ini si Jalang. Dia tidak hanya merayumu. Dia juga menjebak suamiku. Aku melihat benda ini jatuh darimu dengan mata kepalaku sendiri. Sayang, aku tidak punya. Sayang, kita sudah menikah 20 tahun. Kau bahkan tidak mempercayaiku. Kalau begitu, aku hanya bisa mati untuk membuktikan kesucian. Tuan, struk kecil ini adalah karena Nyonya lelah berbelanja kemarin. Jadi dia pergi ke hotel untuk istirahat. Makanan ringan dimasukkan ke dalam tas. Nyonya sudah lupa semua hal ini. Saya ingat. Tuan, Anda benar-benar salah paham terhadap Nyonya. Nyonya, alasan Tuan begitu tegang adalah karena Nyonya adalah orang yang paling dia pedulikan dan cintai. Tadi dia sengaja mendekati saya. Hanya untuk membuat Anda cemburu. Apa yang saya katakan benar, bukan? Tuan, oh ya. Kamu bahkan tidak bisa menyamai seorang pembantu yang baru datang 2 hari untuk mengenal saya. Gadis muda sekarang, Kapten. Apakah mereka semua begitu tidak memilih cara? Nona, Anda benar-benar salah paham. Tidak semua wanita tertarik pada suami Anda. Dibandingkan dia, saya malah lebih tertarik pada Anda, Nona. Bolehkah saya mewawancarai Anda secara pribadi, Tuan Fu? Teman jurnalis. Hari ini adalah penampilan khusus istri saya. Silakan wawancarai dia semua. Nyonya Fu, saya dengar putra Bapak akan segera lulus dan kembali ke negara? Benar. Putra Bapak benar-benar orang yang luar biasa. Tumbuh besar di Amerika Serikat. Selalu bersekolah di universitas bergengsi Ivy League. Pada usia 15 tahun diterima di Universitas Yale tanpa syarat. Pada usia 20 tahun lulus dari Fakultas Kedokteran Yale. Terima kasih, terima kasih. Dia akan kembali ke negara dan mengambil alih ujian ulang. Mengembangkan pasar Eropa dan Amerika. Memimpin ujian ulang menuju global. Nama Inggris Lin Lang sudah dikenal banyak orang. Tetapi nama dalam bahasa Mandarin masih sangat misterius. Bisakah Anda mengungkapkannya hari ini? Bolehkah saya bertanya, apa nama Mandarin Tuan Fu? Fu Zhen. Fu Zhen. Suami, bagaimana menurutmu nama yang bagus untuk putra kita? Kau saja yang memilih. Silakan.
Dia adalah pewaris kekayaan keluarga senilai miliaran. Kita memiliki harapan besar padanya. Semoga dia menjadi kebanggaan keluarga. Sungguh sempurna. Kalau tidak, kita panggil dia Fuzen saja. Bagaimana? Baiklah. Kenapa kamu menangis? Kenapa kamu menangis? Aku hanya iri pada Nyonya. Nasib Nyonya sangat baik. Suaminya adalah miliarder triliunan. Anak laki-lakinya juga seorang jenius muda. Kau tidak tahu, kan? Dia itu anak dari pembantu rumah sebelumnya. Tuan Xiao Teng. Nyonya bilang nanti akan meminta Anda ke ruang tangga sebentar. Besok taruh obatnya di mobil. Campurkan ke minuman dan suruh dia minum. Jangan biarkan anaknya lahir. Kamu membuatku bahagia. Aku akan membuatmu bahagia. Aku akan melakukan apa saja untukmu. Tunggu aku sukses. Menjadi istri. Tidak perlu lagi capek jadi sopir. Tunggu sebentar. Aku akan rapikan dulu. Ganti baju. Tadi orang itu bicara apa padamu? Aku tidak tahu apa yang dia katakan. Dia bilang dia tidak mau uang. Sangat mengganggu. Dia juga bilang nanti akan mengajakmu bertemu sebentar di ruang tangga. Tutup mata. Kak, sebenarnya kau mau apa? Kamu. Aku benar-benar merindukanmu. Apa yang harus kita lakukan jika orang melihat? Tenang saja, tidak ada orang di sini. Xiao Tang, bagaimana kamu bisa masuk? Bagaimana aku bisa datang untuk menghiburmu? Yang penting adalah aku bisa membuatmu bahagia. Selama 20 tahun ini hanya kamu yang tahu bagaimana aku menjalani hidupku. Wang Ya. Aku mencintaimu, apapun yang kamu minta, akan kulakukan. 20 tahun yang lalu. Hari ini. Istrimu kemana? Siaran langsungnya segera dimulai, ya. Sudah dimulai, kan? Menantikan upacara mode Crystal Clear. Wi Bai Ya adalah pahlawan wanita yang layak. Xiao Tang. Apakah Anda bersedia tinggal di masa lalu? Saya bersedia. Anda Hooligan Bao? Anda Hooligan Bao. Hooligan Bao. Raja nakal. Nyonya Fu mendengar bahwa pria yang baru saja dibawa pergi oleh ambulans itu memiliki hubungan gelap dengan Anda. Apakah ini benar atau tidak? Apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? Tolong jelaskan. Sayang. Lebih baik Anda biarkan jurnalis yang menjelaskannya. Tuan Fu. Apakah Anda akan bercerai dari istri Anda? Keluarga Fu tidak ada yang bisa dikatakan. Nyonya Fu, tolong jawab suami Anda. Silakan jawab. Silakan katakan. Suami, suami. Suami, hahaha. Suami, Anda harus percaya saya. Ini karena Xiao Teng ingin merampok saya. Jadi aku baru saja. Xiao Teng sudah menjadi orang yang tidak sadar. Kamu lihat berapa banyak harga saham Fuji Medical jatuh. Aku menyimpanmu. Aku menyimpanmu. Terus memberi aku masalah, ya? Sayang. Kau tidak setia, kan? Jangan tinggalkan aku, ya? Kau menganggapku bodoh? Hubunganmu dengan Xiao Teng seperti apa? Kau sendiri yang paling tahu. Besok kita cerai. Fu Yuan. Karena kau tidak tega.
Maka jangan salahkan aku bersikap kejam. "20 tahun lalu, rantai keuangan perusahaan Jiang mengalami kebangkrutan. Fuji mendapatkan banyak uang. Zombie hanya bisa sakit parah. Berbagai alasan. Seseorang memalsukan pembukuan. Menipu, hahaha. Hah. Kau tidak berpikir polos bahwa setelah kau menghapusnya, aku tidak punya cadangan, kan? Kau pikir dengan sedikit tipu daya kau bisa merusak hubungan suami istri kami? Bermimpi. Ingin mempertahankan sebuah hubungan. Bukan hanya berdasarkan perasaan, tetapi dengan cara. Bagaimana cara menangkap kelemahan orang lain? Tapi orang rendah seperti kamu tidak akan mengerti. Aris, apa yang kamu katakan sangat benar. Jadi, kelemahanmu akan saya pegang erat-erat. Ini adalah burung beo yang sudah saya pelihara selama bertahun-tahun. Nanti kamu bisa membantuku merawatnya. Baik, Tuan. Apakah aku harus mengajarinya satu kalimat? Selamat datang di rumah, Tuan. Aku belum melihat Tuan sama sekali. Sudah harus mulai menyenangkannya. Apakah aku tidak bisa memenuhi keinginanmu? Aku tidak berani, Tuan kecil. Jangan katakan lagi, Tuan. Baik ya, titik lemahnya kembali. Nona, kau menggoda ayahku. Membuat ibuku tidak senang. Kau tahu apa akibatnya? Apa tujuanmu? Pemburu terbaik selalu muncul sebagai mangsa. Aku menggoda ayahmu. Apakah itu membuat ibumu lebih tidak senang? Atau justru kamu yang lebih tidak senang? Jadi, kamu sengaja mendekatiku. Aku benar-benar iri pada mereka yang bisa menikmati kebebasan langit dan luasnya lautan. Lalu bagaimana dengan kebebasan dan luasmu? Jika kita bertemu lagi di lain waktu, aku akan memberitahumu. Baiklah. Tuan muda, janganlah berpikir terlalu buruk tentang orang lain. Tidak bisakah kau menganggap ini sebagai takdir di antara kita? Baiklah.
Karena kita ditakdirkan bertemu lagi. Maka ceritakan padaku. Mengapa kau bekerja sebagai pembantu di sini dengan sikap rendah hati? Dan menggoda tuan rumah di rumah ini? Inilah yang kamu sebut dengan kebebasan yang tak terbatas. Menggoda pemilik rumah ini. Inilah yang kamu sebut dengan kebebasan yang tak terbatas. Saya hanya tahu kebebasanmu pasti tidak ada di rumah ini. Kadang-kadang, apa yang disebut rumah ini? Sungguh lebih menyesakan daripada penjara. Karena kamu sangat mengenal saya, bukan? Sedikit, mungkin. Misalnya, kamu suka pisau bedah. Karena itu cukup tajam. Rasa menusuk yang bisa menembus segalanya. Membuat orang merasa sakit sangat memikat, bukan? Tapi ini adalah hewan peliharaan kesayangan ayahmu. Besok, bagaimana kamu akan menjelaskan ini? Kamu mengancamku. Aku sedang menggoda kamu. Saya akan membantu Anda mengatasi masalah burung beo. Bisakah Anda membantu saya dengan sedikit tugas? Saya sudah lama tidak melakukan pemeriksaan kesehatan. Dokter Fu, bisakah Anda membantu memeriksa kesehatan saya? Baiklah. Nah, saya beritahu Anda. Kejatuhan ini bukanlah kejatuhan yang sepele. Berpakaian seperti ini. Berbagi. Siapa yang bisa tergoda dengan penampilan seperti ini? Ada apa ini, sayang? Anakku. Nyonya, malam yang panjang dan sepi. Masih perlu suami untuk menenangkan. Tuan muda, ingin minum? Saat itu kau mengangkat gelas untuk pertemuan kita yang ditakdirkan, dengan restu Bai Ya dan Fu Yuan. Tapi bagaimana mungkin aku bisa absen dari bagianku yang terlambat 20 tahun ini? Ia mematuk sangkarnya sendiri dan terbang pergi. Apakah burung itu sudah jadi siluman? Tuan, ini karena saya kurang memperhatikannya. Aku akan menemaninya. Kau harus menggantinya. Dengan apa aku menggantinya? Apakah Anda setuju dengan tubuh Anda? Maaf, Tuan. Maaf, Tuan. Ayah. Saya akan membantu Anda mendapatkan tujuan dan efek Anda kembali. Ternyata Anda tidak memindahkan burung beo itu. Bulu putih dan darah di tempat tidur saya hari itu. Ini adalah sup merpati yang Anda buat untuk ibumu. Ini juga merupakan hadiah pertemuan yang berisi ancaman. Tampaknya ancaman tidak ada gunanya bagi Anda. Tuan muda. Mungkin. Saya lembut atau keras. Itu saja. Keluarga saya senang. Cinta orang tua. Aku tidak ingin orang lain menertawakan keluargaku. Benarkah? Jika kau benar-benar tidak tahan untuk menggoda pria di rumah,
Lepaskan aku. Oh, menggoda aku untuk melihat mangsanya. Bukankah ini sudah terpancing? Zhen. Lihat kantung mata kamu ini. Semalam tidak tidur dengan baik ya. Baru pulang, belum bisa menyesuaikan diri. Ada apa ini? Tomat cherry tidak dipotong langsung dibawa ke sini ya. Ambilkan aku semangkuk sup. Kamu datang. Ah, tidak apa-apa. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Mengapa Anda tidak bisa membawa sup dengan baik? Ayah, Anda selingkuh dengan pembantu di rumah, kan? Anda selingkuh dengan pembantu di rumah, kan? Zhen. Anda benar-benar sudah dewasa. Anda bahkan mulai khawatir tentang urusan pribadi ayah. Bibi, ayah sudah memahami situasinya. Tidak akan melampaui batas. Tapi saya ingin mengingatkanmu. Wanita sekarang sangat pandai. Wanita di luar harus diwaspadai. Wanita di dalam rumah lebih berbahaya. Ambilkan saya minuman itu. Baik, Tuan. Kau sibuk sekali. Kau sebenarnya menginginkan apa? Apa yang bisa Tuan Muda berikan padaku? Ambisimu tampaknya sangat besar ya. Apakah Tuan Muda sedang berpikir bagaimana bisa ada orang yang begitu tidak tahu malu? Seperti Tuan Muda yang terlahir dengan sendok emas di mulut. Akan mengerti kami, orang miskin yang tinggal di ruang bawah tanah. Kata-kata kamu. Sepertinya tujuanmu sangat mudah dicapai. Tidak ada salahnya jika kamu mengatakannya. Terima kasih, Tuan Muda. Apa yang saya inginkan, saya akan ambil sendiri. Saat itu tiba. Anjing pun tidak menggigit. Tuan Muda, ini untukmu. Mau tidak? Apakah hadiah ini untuk sang perawan atau untuk sang peri? Kau akan tahu setelah ke dunia. Tuan Muda harus memeriksa hadiah secara langsung, ya? Setengah jam kemudian. Kamar mandi lantai 3. Ada apa? Takut. Saya menunggu Master Muda untuk memakainya untuk saya. Beri aku segelas susu.
Beri aku segelas susu. Oke, istri. Kenapa kamu malu? Saya pikir Gigi Putih sudah menjadi yang terbaik di antara ratu. Saya tidak berharap seseorang berada di luar. Nyonya bisa naik pangkat dari pembantu. Aku merasa tidak sebanding. Kapten Bayi Adam adalah karena mantan istriku mengalami kesulitan saat melahirkan. Dia mengandung aku. Meninggal saat melahirkan. Mantan istrimu mengalami kesulitan saat melahirkan. Aku, Fukuhara, hanya mencintai satu orang seumur hidupku, yaitu Qianqi. Sayang. Sometimes the forest gives me the realize you have to be strong. Would you think I'm real? No. The whole world would be Kamu kemana? like a deep breath. Apa kamu sama ayahku? Kalau iya, ibuku tidak di rumah malam ini. Kamu hanya seorang tuan muda. Apa kamu cemburu? Aku tidak, jangan berlebihan. Tuan muda benar-benar tidak konsisten. Ya. Kamu. Kenapa kamu berbuat jahat dengan begitu terang-terangan? HMPH. Karena aku pernah menjadi wanita baik. Tuan muda, apakah kamu tahu? Wanita baik pergi ke surga. Wanita jahat menjelajah kemana-mana. Sudahlah, gunakan saja. Kamu dan ayahku sebenarnya ada apa? Tidak ada apa-apa. Bagi laki-laki, lebih baik tidak mencuri daripada mencuri. Semoga saja tidak ada. Aku tidak mau. Aku tidak mau kamu menganggapku ayah. Kamu sangat melindungi ibumu, ya? Ibuku adalah wanita terbaik di dunia. Siapapun tidak boleh mengganggunya. Kamu tahu tidak? Aku tidak pernah iri pada Aris. Tapi barusan ada satu momen. Kamu kenapa? Jangan sekali-sekali mencari tahu rahasia wanita. Itu akan membuatmu tak bisa berhenti. Tuan muda, ingatlah. Jangan coba untuk menyelidiki rahasia wanita. Ini akan membuatmu tidak bisa berhenti. Ini kata Jiang Kui. Nyonya, jangan berpura-pura, aku mendengar. Kamu sengaja membuatku mendengar.
Nyonya sepertinya tidak terkejut ya? Apa kamu benar-benar berpikir putraku akan menyukaimu? Bagaimana mungkin awan di langit berhubungan dengan lumpur di tanah? Nyonya mungkin lupa. Setelah awan di langit menjadi hujan dan jatuh ke tanah, mereka justru terjerat dengan lumpur. Dia tidak akan. Aku membesarkannya selama 20 tahun. Tidak ada yang lebih mengenalnya daripada aku. Benarkah? Kalau begitu, bagaimana kalau kita bertaruh, HM? Apa yang tersisa darimu selain tulangmu yang hina ini? Apa hakmu untuk bertaruh denganku? Bagaimana jika taruhannya adalah nyawaku? Baiklah. Jika aku kalah, 10 miliar untukmu. Jika kamu kalah, keluar dari keluarga kaya. Begini terus. Apakah aku yang mendorongmu? Tidak perlu khawatir, Nyonya tua. Baik ya, karena aku sudah mempertaruhkan nyawaku. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu hanya kalah 10 miliar begitu saja? Datang. Panggilkan ambulans. Apa yang salah dengan ini? Tuan Muda Yetan secara tidak sengaja jatuh. Bagaimana dia bisa jatuh tiba-tiba? Halo, suami. Ulang tahun Selasa. Kenapa belum pulang? Kau masih berani meneleponku? Kau wanita jahat. Dokter Su. Saya mengerti maksudmu. Saya juga tahu siapa yang ingin menyakitiku. Jadi kau rela melepas topi dan melompat dari tangga untuk membuat Tuan Fu menanggung bebanmu? Tuan Fu. Jika tidak ada yang penting, saya akan pergi duluan sebentar. Saya ingat kamu. Kamu pernah melakukan pemeriksaan kehamilan untuk mantan istri saya, kan? Saya tanya kamu. Dari kondisi saat itu, apakah bisa menyebabkan persalinan sulit? Tidak mungkin. Aku tidak pernah meragukan bayi ya. Tapi dia bisa melakukan hal sekejam itu kepada seorang pelayan. Dan membuat sopir itu, Xiao Teng, menjadi seorang yang tidak berdaya. Itu terjadi pada mantan istriku saat melahirkan. Dia yang melakukannya. Ketika kepercayaan runtuh, keraguan akan terus menyebar. Bahkan jika kamu berkata jujur, semua kalimatnya bohong. Mau melapor polisi? Rasanya aku didorong. Mau membunuhmu. Tidak perlu. Hei, kau benar-benar tidak takut mati ya? Aku sudah mati sekali. Ya, kau dibekukan selama 20 tahun. Sekarang sudah sedikit sadar, tidak menjadi tua. Wajahmu meskipun ada perubahan, tetapi masih sangat mirip dengan yang dulu. Apakah kamu tidak takut mereka mengenalimu? Di dalam hati mereka. Aku sudah mati sejak lama. Wajah ini hanya mirip dengan orang yang sudah tiada. Lihat. Keuntungan yang mempertaruhkan nyawa. Bukankah sudah datang? Tuan Fu. Tuan Fu, saya permisi dulu.
Kau tersenyum. Dia sangat mirip dengannya. Tuan, lebih baik pulang saja. Hari ini adalah ulang tahun Tuan Muda. Jarang ada kesempatan untuk berkumpul seluruh keluarga. Seorang wanita beracun, dia juga layak. Kamu baik-baiklah istirahat. Besok aku akan datang menemuimu. Sesuatu yang tidak tahu malu. Tadi itu bukan Tuan Fu yang terkenal itu? Nyonya Fu adalah pemegang saham besar di rumah sakit. Kamu berani menggoda Tuan Fu. Kau marah atau iri? Hah? Tunggu saja. Kau akan menyesal. Nanti akan kubalas budimu. Bukan seperti yang kau pikirkan. Bukan begitu. Apakah dia sepenting itu bagimu? Bu, bayanganmu di hatiku selalu indah. Tapi hari ini membuatku merasa sangat asing. Sekarang aku harus mencarinya. Zhen Er. Ayahmu sudah meninggalkanku, kamu tidak bisa. Sekarang aku harus pergi. Zhen Er. Kenapa? Kenapa ayahmu juga? Kamu juga harus pergi mencarinya. Yeda. Ternyata kamu datang untukku. Orang-orang. Periksa Yetan secara menyeluruh. Telepon Nona Ye sudah dilakukan sesuai waktu dan isi yang Anda katakan. Lalu mengenai kejadian sebelumnya. Pilih sendiri. Apakah kamu ingin dipenjara atau membantuku? Semua yang terjadi sebelumnya bisa dilupakan. Terima kasih ya. Nona Ye, jika ada apa-apa di masa depan, silakan perintahkan saya. Tolong belikan saya sesuatu lagi. Apa yang ingin kamu beli? Lipstick. Kamu baik-baik saja? Kau bercanda denganku. Masih ada waktu untuk berdandan dan mengoleskan lipstik. Sepertinya lukanya tidak parah. Orang sering mengatakan wanita berdandan untuk menyenangkan pria. Tapi di sini, wanita berdandan untuk menyenangkan diri sendiri. Apa maksudmu? Tuan muda sudah lama di luar negeri. Tidak tahu arti kalimat ini adalah hal yang wajar. Arti kalimat ini adalah aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Kamu pikir aku akan percaya padamu? Aku sendiri bahkan tidak percaya padamu. Pria tidak pernah membutuhkan wanita yang mencintainya. Dia hanya membutuhkan wanita yang dicintainya. Ketika seorang pria sudah cukup banyak kehilangan pada seorang wanita, dia akan mencintai wanita itu tanpa bisa terpisahkan.
Ingin menciummu. Sometimes we live Ah, jangan membangunkannya. Suruh dia beristirahat dengan baik. Oh ya, selama ini jagalah dia dengan baik. Saya pergi dulu. Baik, Wakil Dekan. Dia tidak bersalah. Lalu, apakah saya yang saat itu tidak bersalah? Nyonya, identitas pembantu Ye Tan sudah jelas. Sebelumnya tidak ada hubungan dengan keluarga Fu. Tidak ada yang mencurigakan? Ada satu hal yang dia miliki operasi plastik. Tahun ini, wanita mana yang tidak menggunakan pisau di wajahnya? Nyonya tidak bagus. Guru dan master. Jadi, 10 miliar adalah karena Anda membocorkan rahasianya. Akun medis Fuji kami sekarang mengalami kerugian 10 miliar yuan. Tolong beri saya penjelasan. Mengatakan, suami-suami, kesalahan keponakan saya. Keponakan saya selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Dia tidak bisa melakukan hal seperti ini. Bukan giliran Anda untuk berbicara. Suami, jangan teriak. Ini tidak ada hubungannya dengan ibuku. Jika mau memukul, pukullah ibuku. Kau pikir aku tidak berani memukulmu? Jangan di sini berlaga seperti anak yang berbakti kepada ibu. Dalam 3 hari, harus mendapatkan 10 miliar. Perempuan. Pasti pelayan perempuan itu yang berbuat. Pasti itu pembantu perempuan. Pasti itu ulah si dukun perempuan. Dia baru saja lolos dari maut. Sekarang masih terbaring di tempat tidur rumah sakit. Meskipun kau menuduhku secara tidak adil, kau harus menemukan alasan yang masuk akal juga. Ayah, ini semua kesalahanku sendiri. Jangan salahkan ayahku. Aku akan mencari cara untuk membayar sendiri. Kau punya cara apa? Saudaraku, apakah kau masih ingat aku? Kita pernah bermain bersama waktu kecil. Ibuku di mana? Bibi pergi untuk manicure. Dia menyuruh kita mengobrol. Maaf ya, aku tidak punya waktu. Serius nih. Tadi malam Bibi menelepon ayahku. Katanya kita berdua cocok sekali. Bisa bertunangan. Bertunangan. Mari berkenalan lagi. Fuzhen, saya adalah tunanganmu. Gao Jia, putri kaya Gao Yiran. Dalam 3 hari, kumpulkan 10 miliar. Keluarga kaya memang tak diragukan lagi. Iya. Kekuatan dari luar hanya akan membuat yang di dalam semakin bersatu. Jika kalah, pasti akan dihancurkan dari dalam. Internal. Istirahat yang baik. Baik. Bagaimana? Belum mati? Ya. Manikur nyonya sangat cantik. Ini adalah warna yang khusus dipilih oleh tunangan Chun untukku. Kau sudah terburu-buru. Saat itu saya memang terburu-buru. Tapi sekarang saya harus berterima kasih padamu. Kalau tidak, bagaimana saya bisa memikirkan cara yang menguntungkan dua pihak ini? Mungkin ini malah menguntungkan 3 pihak. Hubungan antara Nyonya dan Tuan juga kembali hidup, kan? Kau berani mengutukku. Kapan hubungan saya dengan suami saya tidak baik? Saya sebelumnya tidak pernah meragukan baik ya. Tapi dia bisa sampai membunuh seorang pelayan. Begitu kejam dan tanpa ampun. Dia bahkan sudah membunuh sopir Xiao Tang.
Apakah ini untuk membunuh dan menutup mulut? Hanya dengan satu rekaman yang tidak jelas kebenarannya. Kau ingin memprovokasi pernikahan kami yang sudah 20 tahun? Nyonya begitu percaya pada suaminya. Entah apakah Tuan juga mempercayai Nyonya dengan cara yang sama. Lagi pula, apakah Anda percaya saya akan merobek mulut Anda? Tuan sangat tegas, cepat dan tangkas. Semuanya baik. Hanya saja, sedikit curiga. Kartu ini memiliki 1 miliar, pegang ini. Dia menyuruhku keluar dari keluarga suami. Bukankah Nyonya sudah yakin menang? Kenapa? Takut? Gadis murahan itu memberiku uang. Pergilah sejauh mungkin. Nyonya menyuruhku meninggalkan keluarga Fu. Tapi sekarang keluarga Fu adalah milikmu untuk diatur. Apa maksudnya? Pembicaraan Jin Xian. Pengunduran diri otomatis akan dibatalkan oleh Fu Yuan sendiri. Tidak mungkin. Suamiku tidak mungkin menandatangani kontrak ini denganmu. Kenapa tidak mungkin? Dulu, dia bisa mendukungmu, pelayan ini, untuk naik posisi. Kini, saya tidak mengakui kontrak ini. Saya lupa memberitahu Nyonya. Ini hanya salinan. Kau. Aris. Ini baru permulaan. Sebelum aku membuatmu kehilangan segalanya. Bagaimana aku bisa berhenti? Apakah kamu benar-benar merasa bahagia dengan cara ini? Tidak bahagia. Tapi jika aku tidak melakukannya, aku akan merasa lebih tidak bahagia. Sebelumnya, keluarga Jiang mendukungmu untuk bersekolah. Kemudian, kamu menjadi bidan untukku. Setelah itu, kamu membantuku melakukan operasi plastik. Apa yang telah kamu lakukan untukku sudah cukup banyak. Tetesan air budi. Akan kubalas dengan mata air? Hanya membalas budi. Kau diam-diam melindungiku selama 20 tahun. Belum terbalas juga. Jangan-jangan kau, Nona Yanan, aku harus memeriksa pasien. Kau tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu membantu. Tanganmu ini hanya akan menyelamatkan orang. Tidak akan membunuh. Tadi, aku berinteraksi dekat dengan Nyonya Fu. Aku menemukan satu hal. Hal apa? Berani sekali kamu. Bisa datang ke kamar utama. Tidak takut dengan istri? Baik ya. Sayang. Dulu aku memang buta. Sampai memilih wanita beracun sepertimu. Sayang. Kita pasangan suami istri. Kenapa kamu tidak merasa teraniaya? Menghina kamu bukan karena apa-apa. Hanya karena kamu terlalu jahat.
Kamu yang mencarinya. Jahat. Awan. Siapa saja bisa. Hanya kamu yang tidak bisa. Apa yang kamu bicarakan? Dulu kamu bersumpah dengan senjata. Selama Jiang Kui terus menyelidiki, dia akan menemukan petunjuk. Untungnya Jiang Kui sudah mati. Jika Jiang Kui tidak mati, kamu tidak akan bergerak sendiri. Diam. Sudah keterlaluan. Fu Yuan. Aku memperingatkanmu. Jangan keterlaluan. Aku punya bukti. Cukup untuk membuatmu masuk penjara. Tapi bagaimana jika aku membuatmu menghilang? Bukankah semua bukti itu akan lenyap? Buktikan aku sudah menyimpannya di awan. Tanpa aku memasukkan kata sandi. Semua orang akan melihat bukti kesalahanmu. Sayang. Mari kita kembali ke masa lalu. Kita lupakan semua bukti ini. Mari mulai dari awal, ya? Tidak mungkin, kamu bisa terus menjadi nyonya kaya. Tapi kita harus tidur terpisah. Tidak. Aku melakukan ini semua untuk mempertahankanmu. Kau tahu itu. Apakah kau akan memilih tidur di satu ranjang dengan seseorang yang mengancammu setiap hari? Cinta bukan hanya diucapkan, tapi harus dibuktikan. Contohnya, menghapus bukti-bukti yang menurutku sangat mengganggu. Tidak. Tidak bisa. Kau tidak boleh menyentuhku. Bukan hanya karena bukti-bukti itu, kan? Kau juga karena pelayan itu. Dulu kau bersamaku karena aku mirip Jiang Kui. Sekarang kau bertemu seseorang yang lebih mirip. Kau tidak bisa menahan diri lagi. Fu Yuan. Kamu benar-benar sosok yang gemuk dan berkuasa. Ada apa, Ma? Chen Er. Kamu akan selamanya mencintai Mama. Tidak akan meninggalkan Mama. Benar kan? Ma. Aku akan mencintaimu selamanya. Bu, aku mungkin harus pergi ke rumah sakit malam ini. Besok malam Tan keluar dari rumah sakit. Kamu harus menjemputnya. Selamat ya. Kamu bisa keluar dari rumah sakit. Dokter Su, kamu libur siang ini ya? Aku traktir makan. Apakah Anda tidak harus kembali ke keluarga Fu? Setelah makan malam, saya langsung pergi ke bandara. Keluar dan santai. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali? Itu tergantung kapan orang itu akan menjemput saya. Oh, orang ini sudah tua. Curi saja barang-barang saya. UPS. Ibu, makanlah sedikit. Obat apa itu? Vitamin, Ibu. Ibu benar-benar sakit. Aku tahu. Ketidaknyamanan secara psikologis juga dapat menyebabkan ketidaknyamanan fisik. Betul, betul, Ibu sudah tua. Beberapa tahun ini sering sakit kepala. Untung anakku seorang dokter. Aduh. Ibu, aku pergi. Aduh, Zen Er. Kau tidak bisa mengurus ibumu sedikit saja? Anak yang tidak berbakti. Cepat, pijat aku. Baik, baik, baik. Laporan deteksi film sudah keluar. Bagaimana? Rekan saya menebak. Tidak salah, kamu dulu bilang bahwa lipatan ganda bayi yaitu hasil operasi. Aku melihat Su Yuan juga memiliki lipatan tunggal. Dua orang tua dengan lipatan tunggal tidak bisa melahirkan anak dengan lipatan ganda. Benar? Jadi aku memanfaatkan kesempatan saat mereka berdua datang ke rumah sakit untuk mengambil rambut mereka untuk diuji. Ayah, kamu sendirian ya? Sendirian. Awalnya aku ingin mencari Yetan. Tapi dia sudah pergi. Pergi. Kamu mau kemana? Aku mau mencarinya. Walaupun harus menempuh jarak 3 kaki, aku tetap akan pergi. Jangan pergi. Kamu harus memilih Guiran. Hanya dia yang bisa membantu kita melewati krisis ini. Seorang pembantu.
Apakah dia senilai 10 miliar? Dia di hatiku. Memberitahu Anda gereja. Sometimes we laugh and it's like 喝一杯吗？ Alright, it's fake. Yang paling saya suka adalah kelopak mata ganda yang kamu miliki. Aku tidak menyangka itu ternyata kamu. Kau tidak perlu berpura-pura terkejut seperti itu. Tampaknya, pura-pura menolak lalu menerima adalah keahlianmu. Tapi, Tuan Muda, kau tahu apa keahlian terbaikku? Aku memang ingin tahu apa keahlian terbaikmu. Berjuang habis-habisan. Mengapa aku yang jelas-jelas bisa melakukan semuanya? Mengapa tidak memilihku? Aku juga tidak tahu. Tapi kami para pembantu ini tidak bisa hamil. Apakah kamu benar-benar akan mengangkat rahimmu? Mengapa saat kamu tersenyum, selalu terasa sangat dingin? Kembali ke jalan Buddha bersamaku. Jalan Buddha membutuhkanku. Maaf, tidak bisa memenuhi permintaan. Ayo kembali ke keluarga kaya. Keluarga kaya membutuhkanmu. Maaf, tidak bisa. Kamu bisa mencari putri baru. Biarkan aku memperbaiki ucapanku. Bukan keluarga kaya yang membutuhkanmu. Lalu itu apa? Aku membutuhkanmu. Magic thoughts are you can tell me why. You know that's just for me. Magic don't know mountains hiding in the cloud. Saya masih belum puas. Tolong beritahu saya lagi. Saya benar-benar berpikir Anda membuat segalanya sulit baginya. Perbaiki kecanduan Anda lagi. Bukan aku membutuhkannya. Ya. Aku menginginkanmu. Jangan lupakan, Tuan Muda. Kau adalah tunanganku. Namun moralmu jauh lebih tinggi daripada orang tuamu. Tapi Tuan Muda, apakah kau benar-benar bisa menahan diri? Aku benci padamu. Aku benci padamu. Setiap kali, itu selalu kau. Membuatmu terjerumus. Membuatmu jatuh. Tapi ayahmu sudah lama membusuk dan berbau. Mungkin. Benar seperti yang kau katakan. Maafkan aku. Tapi kau tahu. Semua yang kau miliki. Kelahiranmu. Keluargamu semua dirampas dari orang lain.
Jadi, kau tidaklah tidak bersalah. Xietan, kembali bersamaku saja. Di kemudian hari, menyiksaku hanya bisa kau lakukan di sampingku. Bagaimana? Selamat datang di rumah. Ibu Zhen sudah membuatkannya untukmu. Senyummu sangat. Bai Yang, aku pulang. Tetap saja anakmu yang memohon agar aku pulang. Seperti ini. Bagaimana pertimbangan untuk pernikahannya? Selama ibu menyukainya. Aku juga mau. Ibu Zhen Er sudah tahu tentang kamu. Apapun harus dengar kata ibu. Ibu. Ayo pulang ganti baju. Ah, kalau begitu, aku juga mau pergi sibuk dulu. Saya masih setuju dengan hal ini. Benar. Kapan kamu datang menunggu saya? Saya rasa kamu juga sudah seharusnya datang. Apa maksudmu dengan kalimat itu? Saya telah mengambil kehidupan seseorang. Anak saya hanya bisa membantu saya menarik resleting, tidak bisa membungkus. Apalagi wanita yang murah. Maaf ya. Sakit ya. Kamu tahu kan? Resleting ini susah sekali. Iya, aku juga tidak bisa menariknya. Tapi Nona, sekali kamu tarik langsung lari. Lagi pula, kamu sudah pakai jaket bulu ini selama bertahun-tahun. Nona, tuan muda. Jika tidak ada hal lain, saya akan pergi bekerja dulu. Nona Gu, silakan minum kopi. Pelayan ini. Apakah kamu terkejut? Cepat bereskanlah. Oh, kecelakaan kerja? Apakah kamu perlu aku bantu untuk mengobati lukamu? Sedang apa? 아직도 좋아해. You can tell me why. You know that just for me. 아직도 너밖엔 hiding in a cloud. This time rising right here.
가만히 더 깊이 좀만 봐도 못 봤던 나와 지금의 Tuan muda, tanganmu gemetar. Dasar semakin tidak tahu malu. Tuan muda bicara apa? I wanna know, I wanna know, I wanna know, I wanna know, yeah. Aku hanya ingin mengganti pakaian untuk bekerja. 上岗而已。Tunggu, bisakah kau membantuku menutup resleting? Apa yang sedang dilakukan? Paman. Kamu akan menikah dengan keluarga Fukami. Mengapa harus berdebat dengan seorang pelayan? Ini adalah soal pengajaran. Karena sudah tahu salah, jangan sampai terulang lagi. Paman Fu juga akan menghargai wanita. Mari kulihat. Suamiku. Kakak Zen. Tuan muda. Sangyan ini. Baik ya. Jika perkawinan dengan keluarga Gu adalah yang kau inginkan, maka itu yang harus kuhancurkan. 要破坏的。 Rencana bodoh ini. Pancingan yang terang-terangan. Kau baru saja kembali. Aku tidak. Aku sudah bilang padamu untuk tidak mengincar ayahku. Aku jelas-jelas sudah memperingatkanmu sebelumnya. Tuan muda. Kau cemburu. Iya, saya cemburu. Saya melihat kamu bersama ayahku, saya benar-benar. Maaf, saya seharusnya tidak mendekati ayahmu. Saya seharusnya tidak membuatmu menderita seperti ini. Cucu. Tuan, tunggu saya. Tapi, anakku jatuh cinta padamu. Anakku jatuh cinta padamu. Aku sudah membunuh Xiao Zhu. Aku tidak keberatan membunuh satu lagi. Kau menertawakan apa? Baru sekarang aku mengerti alasan sebenarnya kau membunuh Xiao Teng. 你杀萧腾的真正原因。 Apa yang kau omongkan? Bagaimana jika Fu Yuan tahu bahwa Fu Zhen bukan anak kandungnya? 是他的亲生儿子，会怎么样？ Tenang saja, aku akan merahasiakannya dengan baik. 保守这个秘密的，只要 Selama kamu menurut. 乖乖听话。 Bagaimana? Sudah kuselidiki. Nyonya, Tuan tidak membuat wasiat. Lalu jika dia meninggal secara tidak terduga, harta akan menjadi milikku dan Zhen sepenuhnya. 真儿的， Fu Yuan. Alih-alih mencari tahu kebenaran, mengusir kami dari keluarga Fu. Akan lebih baik bagi saya untuk mengubah keluarga Fu menjadi 1000 generasi terlebih dahulu. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Wanita yang mati ini. Saya takut.
Saya takut. Aku hampir mati ketakutan. Aku hampir mati ketakutan. Nyonya, kamu memang tidak mengecewakanku. Nyonya, daging burung beo ini tidak enak untuk sup. 煲汤可不好吃。 Nyonya, kenapa keringatmu begitu banyak di dahi? Istirahat lebih awal. Selamat malam. Mandinya lama sekali. Koko tidak ingin mendengar burung beo menirukan suara? Tidak mau mendengar. Ambil saja. Ya, kamu benar-benar menggunakan anjing kecil yang kamu temukan. Mengusir kami dari rumah pribadi. Kami mengusir suami kimia dari sayuran. Saya secara tidak sengaja meninggalkan burung beo ini di mobil suami. 顺的车上， Seberapa tidak sengaja. Tadi saya pergi mengambil burung beo. Melihat istri membawa sangkar burung turun dari mobil. 从车上下来， Apa yang sebenarnya dilakukan ibuku? Istri ingin suami yang mengemudikan. Rem, sistem, pengeremannya rusak. Jangan khawatir. Saya sudah menelepon ahlinya untuk melakukan perbaikan malam ini. 检修了。 Tidak mungkin. Ibu saya tidak mungkin melakukan itu. Nyonya-nyonya itu semua demi tuan muda. 盛元宁，怎么 Kenapa tidak mungkin? Bajingan kerdil. Bajingan ranjang rendah. Bajingan ranjang rendah. Keluarlah dulu. Lalu biarkan semuanya dingin. Jadi, keluarga yang bahagia. Orang tua yang saling mencintai. Semua itu hanya lelucon. Tuan muda, cinta itu ilusif. 是虚妄的？ Lalu, apa yang nyata? Keinginan. Ya, berikan aku sebuah rumah, tidak ada harapan. Hanya rumah yang dicintai dengan tulus. Bisa? Aku berikan padamu. Ini adalah cinta. Sudah berapa kali aku bilang padamu, kamu boleh bermain dengan banyak wanita, tapi menikah harus dengan Gu Yuan. Jika Gu Qiechezi ini 10 miliar, aku ingin tahu bagaimana kamu akan mengakhiri ini. Ayah, aku akan mencari cara untuk 10 miliar itu. Tapi aku tidak akan sengaja mengubahnya. Hanya untuk penyihir rendah ini. Kau lepaskan, kau diam saja. Ibumu juga milikmu di masa lalu. Kenapa mangkukmu tidak aku cuci? Tuan, anakmu ingin menikahi orang yang menjadi milikku. 是我的。 Baiklah. Aku sekarang akan tidur denganmu. Aku lihat apakah kau masih berani untuk menikahi. Kau lepaskan. HMPH. Ibu gila. Dorong aku. Kau mendorong ayahmu sendiri. Anak durhaka. Sudah lama kukatakan padamu. Guiran ataupun mainan seperti ini, wanita tidak layak kau perlakukan seperti ini. Ayah, kau terlalu menyedihkan. Sepertinya kau seumur hidupmu belum pernah benar-benar dicintai. Bagaimana kau tahu aku belum pernah dicintai? Atau nyonya kaya itu? Terlalu pelit. Ayahku melahirkanmu. Lalu begitu saja selesai. Ayah, kau tidak akan lupa. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Nyonya Fu inilah yang menyelamatkan harta miliaran Jiang dari keluarga Fu kita. Kapan kau menyelidikinya? Sedikit kecurigaan, aku curiga pada pelayan ini. Dia adalah
Kau mencurigai aku? Sebelumnya aku memang mencurigai apakah kau adalah orang Jiang. Tapi setelah Jiang Kui mati, orang tuanya telah pergi. Bagian ini rupanya telah hancur lagi. Benarkah? Ternyata tuan muda juga menyelidikinya. Jangan sebut nama itu lagi. Ayah, saya rasa Anda sangat menyayangkan. Suatu malam, ayah dan anak ini tidak tidur. Hanya karena seorang wanita iblis. Chen Lei, kamu masih membantunya. Kamu kembali ke kamar dan tenangkan dirimu dulu. Tenang. Kamu menyuruhku untuk tenang. Kalian setiap detik langsung bertindak. Karena satu alasan. Sekarang kamu menyuruhku untuk tenang. Sekarang kamu sudah tenang, kan? Fu Ying. Kau memang benar-benar brengsek. Bukankah kau sudah tahu sejak lama bahwa aku brengsek? Ayah, sudahlah. Ibu, aku antar kau kembali ke kamar. Bai Yang, apa kau sakit? Tapi ini masih jauh dari cukup. Kemewahan dan kekayaan yang kau peroleh dengan cara yang tidak terpuji. Segera akan menjadi fatamorgana, sebuah mimpi. Kau seharusnya tenggelam di dasar laut. Jiang Kui yang meninggal 20 tahun lalu. Bertobatlah dengan baik. Ini bunga matahari favoritmu. Aku berkeliling beberapa toko untuk menemukannya. Kau tahu? Sudah 20 tahun. Aku masih selalu memikirkanmu. Apakah kamu baik-baik saja di surga? Itu kamu? Aku masih mengira. Mengira siapa? Tuan, Anda datang ke sini untuk mengenang siapa? Mengenang mantan istri saya. Dia bilang setelah meninggal, ingin abunya ditebarkan di laut. Hanya laut yang bisa memberinya kebebasan dan kebahagiaan. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Tuan adalah orang yang setia. Apakah kamu sedang mengejekku? Tentu saja, Nyonya Xian pasti memperhatikan. Dia pasti juga akan menghargai perasaan Tuan. Siapa yang menyuruhmu mengganggu bunga matahari miliknya? Tuan. Apakah Tuan menginginkanku? Tuan. Maukah kau tidur denganku? Kau gila? Ini di tepi pantai. Lagi pula aku sedang mengenang mendiang istriku. Aku tahu, tapi bukankah Tuan paling suka sensasi? Berselingkuh saat mengenang mendiang istri, bukankah itu sensasi yang paling menggairahkan? Bukankah itulah tujuanmu membayar? Apa kau tidak tahu bahwa wanita yang terlalu memberikan diri itu menjijikan? Tapi Tuan, saya mau. Hari ini adalah hari kematian mantan istri saya. Kau tak pantas bertindak semena-mena, pergi. Ayo Tuan, nikmati kenikmatan tertinggi. Dulu Tuan sering berselingkuh dengan wanita lain di restoran. Di bak mandi. Di tangga. Di setiap sudut taman, berselingkuh dengan para pelayan. Mengapa di tepi laut saat mengenang Nyonya Xian tidak boleh? Tidak menyangka begitu tidak memiliki batasan. Kalau tidak seperti ini, bagaimana Anda layak untuk Tuan? Anda merusak bunga mataharinya. Suami, Bai Ya. Di hadapan Jiang Kui, Anda selamanya hanya seorang pelayan. Sayang, aku. Kau menirukan setiap ekspresi dan senyumnya. Ingin menggantikan posisinya di hatiku. Dongxi meniru. Siapa yang bilang itu lucu? 20 tahun menikah. Akhirnya sampai pada ujungnya. Sebagai suami istri,
Kau juga layak. Kau tidak akan muncul di silsilah keluarga Fu. Keponakan itu adalah anakku dan Jiang Kui. Kau pikir kau bisa lepas dariku? Aku sudah menemukan bukti bahwa kau dan Xiao Teng membunuh Jiang Kui saat itu. Jika kau ingin kita sama-sama hancur, aku akan masuk penjara. Sedangkan kau akan dihukum mati. Tidak, tidak. Tidak ingin suamiku. Tidak ingin suamimu. Suami. Suami. Anda melakukannya dengan sengaja. Secara sengaja merangsangnya. Biarkan dia menyerangmu. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Cerai saja dengannya. Kau masih harus membagi hartamu dengannya setengah-setengah. Tidak sebanding. Membuatnya menghilang sangat mudah akan terbongkar. Jadi cara terbaik adalah membuatnya di penjara. Setelah dia di penjara, kau akan menjadi nyonya kaya baru. Nyonya, sup seafood abalone Anda dan Tuan. 海鲜鲍鱼汤。 Kamu mau membunuh Tuan. Tuan alergi terhadap kacang. Kamu masih menambahkan kacang. Maaf, Nyonya. Saya akan segera menggantinya untukmu. Kacang. Kamu sedang mencuri makan? Ya. Maaf, Nyonya. Tuan telah mabuk. Ia terus meminta air minum. Cepat, jagalah dia. Baik. Benar juga. Masih saja selai kacang yang paling enak. Bagaimana ini? Nyonya, ada apa ini? Aku juga tidak tahu. Hari ini tiba-tiba seperti ini. Kau berani meracuni aku? Kau ingin membunuhku? Apa hubungannya denganku? Selai kacang itu kalian sendiri yang makan. Air. Itu juga karena pembantu yang kelelahan sendiri. Kau ingin aku melakukannya sendiri? Lalu masuk penjara? Aku tidak sebodoh itu. Lupa memberitahumu. Zhen Er adalah anakku dan Xiao Teng. Hahaha. Tiba-tiba kupikirkan, kalian berdua akan putus garis keturunan. Ha. Hahaha. Saya akan memberitahu kamu sebuah rahasia kecil. Jiang Kui tidak mati dalam pertempuran. Tapi karena kamu. Bukankah kamu selalu mencintainya? Jadi aku akan mengirimnya untuk bersatu kembali dengan dia. Hahaha. Anak mantanku bukan anakku. Tapi dia tidak mengkhianatiku. Semua direncanakan olehku. Keluarga Fu harus memiliki pewaris. Saat itu dia mabuk. Hanya sekali dan langsung hamil. Siapa pria itu? Ayah. Kau baik-baik saja. Aku juga baik-baik saja. Tapi pertunanganmu tidak bisa ditunda. Ini berkaitan dengan stabilitas harga saham Fu.
Kau harus menikah dengan Gu. Kau lagi memikirkan apa? Aku memikirkan tuan muda, kau. Sepertinya hari ini tidak bisa menggoda tuan muda. Aku tanya, tentang upacara pertunanganku minggu depan. Apakah tidak ada yang ingin kau katakan padaku? Aku tidak mengerti apa yang ingin kamu katakan, tuan muda. Apakah kamu benar-benar tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan padaku? Tidak. Siapa sebenarnya pria yang membuatku hamil? Pria itu mengalami keracunan makanan. Kamu mungkin akan mengalami shock. Ayah. Ibu, kamu melakukan hal yang baik, kan? Bukan begitu, Chun Er? Kau masih bilang bukan. Terakhir kali, Nyonya. Strategimu memang sempurna. Tapi kau tak menyangka ya? Kau akan kehilangan ikatan batin ibu dan anak yang kau banggakan. Aku sama sekali tak menyangka dia akan menggunakan strategi ini. Aku meremehkannya. Dia juga meremehkan tingkat alergi kacang tanahmu. Tidak mematikan. Bagaimana dia bisa bodoh sampai mengungkapkan semua kejahatan? Kau tampaknya tidak terkejut. Fuzhen bukanlah darah dagingmu. Aku tidak bisa melahirkan. Lalu waktu itu, siapa lelaki itu? Kamu sangat peduli. Saya ingin tahu. Ayo datang dan kita bicarakan langsung. Nyonya Fu. Saya sudah menerima 1 miliar dari Anda. Perawat Cheng, 1 miliar cukup untuk anakmu belajar di luar negeri, kan? Cukup. Nanti langit akan luas, biarkan dia terbang bebas. Kau mendapatkan apa yang kau inginkan dan yang seharusnya kau lakukan. Baik. Tunggu. Kali ini tidak akan ada masalah, kan? Tidak mungkin. Tuan Fu, silakan pergi lebih dulu. Saya akan segera turun untuk meminta maaf padamu. Ada apa dengan sopir? Rumah sakitnya ditutup. Sepertinya ada yang melompat dari gedung. Dan dia seorang perawat. Katakan padaku, siapa pria itu? Kau sudah datang. Aku tidak menyangka bayi ia bertindak secepat ini. Aku juga tidak menyangka bisa melihatmu lagi sebelum mati. Kau sudah lama tahu siapa aku, kan? Belum lama. Dari awal aku sudah curiga. Tapi kemudian aku menyadari bahwa aku jatuh cinta padamu. Cinta? Ya. Janji temu. Kau pantas juga mengatakan cinta? Percaya atau tidak? Dalam hidup ini, selain Jiang Kui, aku tidak akan mencintai orang kedua. Kalau begitu, kamu pasti Jiang Kui. Fu Yuan. Kamu benar-benar tidak pernah menyakiti aku dan anak. Tunggu, katakan padaku siapa pria itu. Kacamata, berikan padaku. Wasiat.
di dalam laci. Semua hartaku untukmu. Aku mengembalikan barang-barang yang memang milikmu. Iya. Aku. Fu Yuan. Apakah kamu mencintaiku? Cintaku seumur hidup hanya untukmu. Tapi tahukah kamu? Perasaan dalam yang datang terlambat. Dan memperingatkan. Sudah mati. Selamat ya, Nyonya. 3 kebahagiaan besar di usia paruh baya. Naik jabatan dan kaya, mati suami. Jika tanpa dirimu, aku dan Fu Yuan mungkin bisa menjalani hidup bersama. Benarkah? Cinta itu memang membosankan. Banyak orang yang tidak saling mencintai. Justru bisa hidup seumur hidup. Ayahku sudah meninggal. Dan perawat Chen juga dilakukan oleh ibuku. Aku tidak menyangka hidupku terjalin dari satu kebohongan demi kebohongan. Tuan muda baik-baik saja. Kau masih punya aku. Setidaknya aku tulus. Tuan muda, kau masih anak-anak. Tuan muda, jangan mendekat. Aku pria normal. Aku akan membuktikannya padamu. Tuan muda, hari ini tunanganmu akan datang bertakziah. Dia seharusnya sudah sampai. Apa peduliku? Kau tahu apa yang kupikirkan setelah ayahku meninggal? Jangan rebut lagi denganku mulai sekarang. Lepaskan. Apakah kau masih setia pada ayahku? Setia. Kau benar-benar gila. Ayahku memang gila. Ibuku juga gila. Keluarga kami semua gila. Kenapa? Kenapa aku tidak boleh membiarkan ayahku menjadi gila? Ibumu. Nona Bao, karena kamu sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Mari kita batalkan pesta pertunangan kita. Fu Zhen, apa kamu pikir aku sangat mencintaimu? Ini hanya sekedar pernikahan antar keluarga. Tunggu. Tolong tutup pintunya. Tuan muda, kamu memang semakin jahat. Ini masih bukan ajaran kakak yang baik. Kalau begitu, saya benar-benar memiliki banyak dosa. Maka kamu harus menghabiskan seumur hidupmu untuk menebusnya. Zenge, kamu sedang menunggu siapa? Zenge? Zenge, apakah kamu bisa berenang? Itu dia. Kalian siapa? Sesuatu yang membuat ribuan orang panik dan terjepit. Gila. Kali ini hanya peringatan untukmu. Jika terus bersemangat seperti ini, maka kau hanya akan menempuh jalan menuju neraka. Mengerti? Lepaskan. 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 Kematian begitu familiar bagiku. Begitu tenang.
begitu melimpah. Berapapun harganya. Di dunia ini ada begitu banyak orang. Kurangnya satu orang tidak ada artinya. Yang penting saya tidak mengizinkan dia muncul di pernikahan saya minggu depan. Mengerti? Tuan, ini baru jam 7 pagi. Belum waktunya asisten rumah tangga bekerja. Kau tidur nyenyak sekali ya? Sayang sekali kau membangunkan aku. Tapi aku semalaman tidak tidur. Kenapa? Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Aku akan bertunangan. Tidak ada yang ingin kau katakan padaku? Apa yang ingin kamu katakan? Kamu dan Nona Gu cocok satu sama lain. Ini adalah kabar baik. Keluarga Fu baru saja menyelesaikan upacara berkabung. Sekarang mereka sangat membutuhkan perayaan untuk menghilangkan kesedihan. Hari itu, ya? Lupakan hari itu, Tuan Muda. Fuzi, aku menyesal telah melibatkanmu. Aku ingin memberimu jalan hidup. Di medan perang selanjutnya hanya akan ada aku dan Bai Yang. Karena kalian semua tidak mau melepaskanku. Maka mari kita bersama-sama menuju jalan menuju neraka. Apakah akan terlalu sepi? Bukankah aku sudah bilang jangan ganggu aku? Kau? Pernikahan besar Tuan Muda. Mengapa saya tidak bisa datang memberikan hadiah? Ibu saya kan sudah memberi libur untuk semua pembantu? Tuan Muda tahu semua ini? Tuan Muda sangat peduli dengan pembantu di rumah. Sepertinya Tuan Muda sangat perhatian pada pembantu di rumah. Kau akan main apa lagi? Jangan tegang, hari ini adalah hari bahagia bagi Tuan Muda. Ini adalah hari bahagia saya. Apa yang Anda sukai? Untuk berjaga-jaga. Ini hari bahagia saya. Saya bukan apa yang ingin Anda rayu. Suatu hari saat Anda dapat menolak jika Anda mau. Saya bukan apa yang ingin Anda rayu. Orang yang bisa menolak jika Anda mau. Saya sudah memberitahu Anda 2 kali. Aku bisa saja menolak pertunangan ini. Tapi kau telah melewatkan kesempatan untuk memperbaiki nasibmu. Tuan Muda tidak ingin mendengar penjelasanku? Penjelasan. Kau pikir masih belum terlambat? Antara kita, tidak akan pernah terlambat. Kakak Sen, kali ini. Pilih sampahnya ini, ya. Kamu yang paling mengerti ini. Iya, iya. Silakan pilih, dengarkan kamu. Kenapa sulit untuk memilih? Kak Zi, pilihlah sampahnya dengan kaviar ini. Kamu yang paling mengerti ini. Ada apa? Sulit untuk memilih? Oh. Kalau begitu yang ini saja. Kak Zen. Aku baik-baik saja. Tangan ini sudah mati rasa. Ini adalah pola tangan Bibi di Inggris sebelumnya. Pernikahan William dan Kate juga menggunakan ini. Sama set ini. Kak Zen, biar aku pijat tanganmu, tidak usah. Tunggu sebentar, upacara akan segera dimulai. Kamu tidak mau merias wajahmu dulu? Apakah riasanmu luntur? Ayahmu. Kau tetap pergi saja. Baik-baik, tetap-tetap. Di luar kenapa memanggilmu Nona Gu? Pergi, tetap. Kita pergi merias wajah. Ikuti tante. Yiran. Saya kan hanya ingin mengusir mereka. Mereka sudah senang. Lalu saya bagaimana?
Apa? Kamu cemburu? Apalagi dengan pernikahan William dan Kate. Tingkahmu yang cemburu benar-benar membuatku tidak nyaman. Tuan, waktunya sudah tiba. Kau harus pergi menyambut putrimu. Dia adalah putri. Jadi, apakah kau Cinderella? Tidak. Aku adalah. 灰姑娘的。 Saudara tiri yang jahat Cinderella. Sekarang silakan calon pengantin pria dan calon pengantin wanita bertukar cincin pertunangan. Zhen Er. Tunggu sebentar. Sometimes Kau selalu membuatku tenang. gives me the real lights. You have to be strong. Would you think I'm real? Siapa yang memasukkan wanita murah ini ke dalam sini? Usir dia keluar. Apa kau ingin memberontak? Lihat siapa yang berani menyentuhnya. Pergilah denganku, pangeranku. Feel the truth. Sometimes Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Kakak, maafkan aku, ibu. Akulah yang melaporkanmu. Kamu pergi ke kantor polisi dan merenungkan semuanya dengan baik. Fu Zhen. Aku adalah ibuku. Seorang ibu yang berdosa berat. Yang sudah menjalani hukuman seumur hidup. Apa yang kamu inginkan? Ikutlah denganku. Aku datang ke pabrik. Chen Er, ikut aku, ya. Chen Er. Tante, jangan ambil Chen Er. Mama salah. Mama akan masuk penjara. Baiklah, jangan tinggalkan Mama. Mama tidak bisa tanpamu. Baik ya, kau memang pantas menjadi bintang film. Pergi dan raih Oscar. Zhen Er. Turuti ibu, ya? Jangan tinggalkan ibu karena wanita itu. Baik, kan? Tuan muda, jangan menyusahkan diri sendiri. Tetaplah di sini menemani nyonya. Ini. Jack. Jack. Kenapa kamu harus membalas ibumu? Apakah untuk keadilan? Tidak. Untukmu. Maukah kamu menikah denganku? Tuan muda. Apakah kamu sedang bermimpi? Salah satu dari mereka sudah mati. Satu lagi harus menjalani sisa hidupnya di penjara. Rencana balasku sudah selesai. Kamu sudah tidak berguna lagi. Jadi kamu dari awal memang memanfaatkan aku. Iya. Kau adalah pisau yang kuberikan kepada mereka. Kau adalah senjata terbaikku untuk membalas dendam. Kau memang sangat berguna. Tapi setelah tidak terpakai, kau harus dibuang. Aku bertanya untuk terakhir kalinya. Apakah kau pernah menyimpan perasaan padaku? Tidak pernah. Aku mengerti. Kaulah Jiang Kui, maafkan aku. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Ini.
Bagaimana keadaannya? Jantungnya rusak. Harus menjalani operasi transplantasi jantung dalam waktu 24 jam. Tapi dalam waktu sesingkat itu, kita pergi kemana mencari jantung itu? Aku tidak menyangka dia begitu penting bagimu. Aku juga tidak menyangka. Sepertinya aku tidak bisa jauh darinya. Tidurlah, serahkan segalanya padaku. Tapi guru benar-benar. Percayalah padaku. Keponakanku, istirahatlah dengan baik. Aku hanya bisa memintamu untuk menyelamatkannya. Baiklah, baik. Kebahagiaanmu adalah semua harapanku. Walaupun nanti aku tidak ada di sisimu lagi. Tapi aku akan mencintaimu selamanya dengan cara yang berbeda. Sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Tidur cantikku. Ternyata kamu. Fu Yuan dulu mencarimu. Kita pernah memiliki seorang anak. Now we fall down, lost your head. Kamu suka jurusan apa? Dokter. Karena janji juga seorang dokter. Dokter Su. Kekuranganku akan kuperbaiki untukmu. Kau merasakannya? Hati ini akan selalu berdetak untukmu. Keluarga Fu sudah bangkrut. Aku juga sudah mengundurkan diri. Bukan lagi pacar dari keluarga Fu. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Hanya dalam 3 tahun, Fuji Medical bangkit kembali. Terdaftar di Nasdaq. Nilai pasar telah melebihi 10 miliar dolar. Setelah IPO, Tuan Fuji mempertahankan kepemilikan 88%, sehingga menduduki puncak daftar orang kaya. Tuan, Anda ingin minum apa? Lama tidak berjumpa, Zhang Kui. Selamat, Tuan Li Fu. Orang baik akan mendapatkan balasan baik. Begitu terburu-buru mengirimkan kartu orang baik. Ini adalah hal baik untukmu. Jika tidak ada hal lain, saya akan pergi sibuk dulu. Saya masih ada pekerjaan. Saya baru saja membeli kedai kopi ini. Bagaimana dengan pekerjaanmu selanjutnya? Ya, mengundurkan diri di hadapanku. Kalau begitu, saya mengundurkan diri. Zaman sekarang sudah seperti apa sih? Masih memainkan permainan tarik ulur? Aku hanya ingin melindungi diriku sendiri. Siapa tahu kamu ingin membalas dendam? Ya. Balas dendammu baru saja berakhir. Tapi punyaku baru saja dimulai. Balas dendammu baru saja berakhir. Tapi punyaku baru saja dimulai. Siang Kui. Uang atau nyawa? Kau menginginkan apa? Aku bisa memberimu semuanya. Aku ingin kamu menjauh dariku. Kalau begitu, kita bisa memberi nama kedai kopi ini, tolong jauh dariku. Lepaskan aku. Aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Oh ya, ada apa? Apakah jantungmu terasa tidak nyaman? Maaf, seharusnya aku tidak. Ayo akui saja. Kau masih mencintai aku. Qiang Kui. Bagaimana kalau kita mulai dari awal?
Mungkin musim panas benar-benar akan datang. 真的要来，那是 Lalu siapa yang bisa menghentikan bunga matahari mekar menjadi lautan bunga yang tak ada habisnya?